Jokowi, Presiden Tanpa Harga Diri. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Kejadian di Kenya baru-baru ini, ketika Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan dan memeriksa barisan, tapi salah melangkah, sangat memalukan. Bagi orang yang sensitif dan masih punya kesadaran serta rasa malu, sebenarnya sebuah kode bahwa Jokowi tidak layak memimpin negara. Ini hanya salah satu dari sekian banyak kejadian yang menunjukkan kalau Jokowi bukan makomnya jadi presiden, sehingga Luhut dan Sri Mulyani sampai harus memegang 30 jabatan. Pernahkah rakyat menegur Jokowi? Sudah ratusan tulisan yang mengkritik dan menasihati Jokowi, sudah ribuan orang yang mencerca Jokowi, dan sudah jutaan orang yang memendam rasa amarah dan kekecewaan terhadap Jokowi. Ada yang disampaikan secara lemah lembut, biasa saja, sampai dengan cara yang keras dan kasar, tapi tak pernah didengar, jangankan direspons. Jika seseorang masih bisa dinasehati dengan cara lemah lembut, sebenarnya tidak perlu harus dengan cara keras apalagi kasar. Tapi jika dengan cara lemah lembut tidak mempan, dengan cara yang normal juga tidak mempan, maka tidak ada cara lain selain dengan cara keras atau bahkan harus diperangi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya untuk dakwah, mereka diberi 3 pilihan. Masuk Islam dengan sukarela, kalau tidak, harus membayar jizyah atau upeti. Jika keduanya menolak, maka pilihan ketiga adalah diperangi. Jabatan itu amanah. Jika seseorang sudah tidak mampu mengemban amanah itu, tidak perlu harus diberhentikan oleh pemberi amanah, dalam hal ini rakyat, tapi harus tahu diri untuk segera mundur. Jika diibaratkan sholat berjamaah, Jokowi itu imam dan rakyatnya jadi makmum. Imamnya ini bukan saja sudah kentut berkali-kali, tapi sudah melakukan gerakan-gerakan di luar ketentuan sholat. Maka bagi imam yang tahu diri sudah harus mundur, walaupun makmum di syaf pertama dulu semua. Barangkali kejahatan Jokowi sebagai presiden sudah overload, sehingga hatinya sudah berubah jadi hitam semua, sudah tidak mampu melihat kebenaran. Tanda-tanda orang yang hatinya sudah hitam adalah hilangnya rasa malu dan tidak ada rasa menyesal walaupun itu kesalahan besar. Jika kesalahan besar sudah tidak ada rasa penyesalan, apalagi kesalahan kecil. Firman Allah, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi, ditumpuk lagi, oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 81. Atas sikapnya yang tidak mau mendengar nasihat, sindiran, keluhan, kritikan, makian, sampai kutukan rakyat, sangat wajar jika rakyat dengan nada murka menyebut Jokowi sebagai Fir'aun. Musuh rakyat, pengkhianat, pendusta, penipu, antek PKI, sampai sebutan bajingan tolol dan pengecut. Tapi itu pun tidak direspons, selain diceritakan kepada pejabat negara dan anggota dewan tanpa ada tindak lanjut, pada sidang tahunan MPR. Dari sisi rakyat, Jokowi memang seorang presiden yang telah kehilangan harga diri dan rasa malu. Demikian juga di kalangan dunia internasional, citra Jokowi sudah kehilangan harga diri. Mengapa demikian? Karena hati, akal, penglihatan, dan pendengarannya sudah mati, atau jangan-jangan memang sudah dikunci mati, hati, mata dan telinga, oleh Allah. Dosa yang bertumpuk-tumpuk hanya bisa diatasi dengan jalan taubatan nasuha. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Akankah Jokowi kembali ke jalan yang benar, atau akan mengakhiri jabatan dan matinya sebagai sul khatimah? Wallahu a'lam.